Kembali lagi bersama saya di pembahasan memahami peran politik identitas dalam pemilu 2024. Di video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai pengertian dari politik identitas dan juga peran politik identitas dalam pemilu 2024. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk politik identitas dalam pemilu 2024. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Politik identitas dalam pemilu 2024 di Indonesia mencerminkan penggunaan identitas sosial seperti agama dan etnis sebagai strategi untuk meraih dukungan pemilih. Partai-partai politik di Indonesia seringkali mengedepankan isu-isu identitas ini dan mengabaikan substansi kebijakan yang lebih penting. Hal ini dapat memicu konflik antar kelompok serta mengancam persatuan bangsa meskipun ada penurunan penggunaan politik identitas dalam pemilu 2024 dibandingkan pada pemilu sebelumnya. Seperti yang diungkapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika bahwa masyarakat harus tetap waspada terhadap potensi penyebaran hoaks dan isu-isu yang beredar di media sosial terkait politik identitas yang berpotensi memecah belah. Politik identitas dapat menjadi ancaman bagi demokrasi di Indonesia karena adanya ambisi yang berpusat dalam beberapa kelompok partai politik. Isu politik identitas juga sering digunakan untuk menjatuhkan lawan politik dengan menekankan perbedaan primordial yang berpotensi merusak demokrasi. Oleh karena itu, kita sebagai pemilih harus bijak dalam menetapkan pilihan dengan berdasarkan kualitas calon, bukan hanya berdasarkan identitas tertentu. Dalam pemilu 2024, politik identitas yang banyak digunakan adalah identitas agama, di mana dalam konteks ini terdapat beragam usaha dari kelompok agama tertentu untuk memasukkan nilai-nilai agama mereka ke dalam strategi penyusunan kebijakan yang mereka buat. Namun, strategi ini dapat berpotensi terjadinya diskriminasi dan tidak adanya toleransi antar umat beragama yang ada di wilayah tersebut. Berikut ada beberapa bentuk politik identitas yang diperkirakan muncul dalam pemilu 2024. Yang pertama ialah penggunaan identitas agama. Partai politik dan kandidat memanfaatkan identitas agama untuk menarik dukungan dari kelompok yang memiliki keyakinan serupa. Para pemilih akan menganggap bahwa calon pemimpin yang ia pilih dapat mewakili aspirasi moral dan spiritual mereka sehingga dapat memperkuat ikatan antara pemilih dan calon pemimpin. Tetapi, identitas agama juga dapat menimbulkan ketegangan antar kelompok. Yang kedua, manipulasi opini publik. Taktik ini banyak digunakan beberapa kelompok politik seperti ujaran kebencian dan manipulasi informasi, di mana akan banyak timbul isu-isu yang beredar di berbagai jaringan informasi, tujuannya untuk meraih suara dengan menciptakan ketakutan dan kebencian dari masyarakat terhadap kelompok lain. Yang terakhir adalah polarisasi sosial. Politik identitas berpotensi menyebabkan polarisasi di masyarakat, di mana isu-isu yang beredar dapat menciptakan perpecahan dan juga dapat menimbulkan kekerasan, diskriminasi, serta konflik sosial mengingat sensitifnya isu tersebut. Sejauh ini, partai politik yang mengaku sebagai partai yang menggunakan politik identitas adalah Partai Umat, di mana Ketua Umum Partai Umat, Ridho Rahmadi mengatakan bahwa Partai Umat merupakan partai politik identitas. Ia juga mengatakan bahwa politik akan kehilangan arah jika tidak ada moralitas dalam beragama. Beberapa kritikus mengatakan bahwa hal ini dapat memperkeruh isu identitas, juga dapat memperluas kesenjangan sosial. Sementara itu, pada pemilihan presiden 2024, terdapat juga isu-isu politik identitas dalam kampanye yang dilakukan oleh semua paslon, salah satunya yaitu Ganjar Pranowo, di mana ia memanfaatkan berbagai strategi politik identitas dengan tujuan membangun citra positif.
Ganjar berupaya melakukan validitas identitas sebagai tokoh yang religius dengan muncul dalam tayangan azan. Tetapi hal itu dibantah oleh partai politik yang ada di belakangnya. Selanjutnya, yaitu politik identitas yang dilakukan oleh Prabowo Subianto, di mana Prabowo memanfaatkan politik identitas untuk meraup simpati dan suara umat muslim di kontestasi politiknya. Prabowo juga menggandeng para habib dan ulama besar serta menghadiri acara majelis, tetapi beberapa orang mengatakan ia tidak menjalankan nilai-nilai tersebut. Terakhir yaitu politik identitas yang dilakukan oleh Anies Baswedan, di mana ia melakukan kampanye di Masjid Batam yang beredar di beberapa platform media sosial. Tetapi dibantah oleh wakilnya, yaitu Muhaimin Iskandar. Ia mengatakan bahwa Anies adalah sosok yang mempunyai toleransi tinggi, sehingga pada pemilu 2024, paslon nomor urut 1 ini dikatakan tidak menggunakan politik identitas.